kira-kira apa sih tujuan buku itu untuk teman-teman di rumah? Oke, ini ya bukunya ya. Itu Ini. cantik gak Oke. sih kayak aku? Ini bukunya ya. Jadi ini buku 99 cahaya gitu ya. Kalau di terbitan lain ada 99 cahaya menuju Eropa ya. Di langit Oh, di Eropa. langit Eropa. Nah, ini 99 cahaya Ihsanul Fikri gitu. Oke, welcome back to our channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajah baru ya di sini. Karena ini wajah baru juga, ini masih dalam suasana yang baru. Berarti aku akan membawakan sesuatu yang baru untuk teman-teman semuanya. Oke. Karena banyak banget channel YouTube yang mereka punya podcast, maka IF juga gak mau kalah dong. Dia juga pengen punya podcast gitu. Nah, di sini podcast kita akan kita kemas dengan nama Bincang Spesifik. Bincang asik seputar spesifik. Yeay! Dan karena ini sesuatu yang baru, pastinya spesial ya. Dan di sini aku akan membawakan mengundang sesosok pembicara, seorang mahasiswi S2. Terus beliau juga seorang penghafal Quran, udah hatam hafizah. Kemudian beliau memegang banyak amanah, bisa dibilang kan ada wali kelas, wali asrama, terus pembina organisasi, wow banget kan ya. Dan intinya jujur aku ngefans banget sama beliau, ngefans banget, keren banget gitu. Kalau dari lapangan tuh kayak wow gitu. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut upgrading organisasi terus dimarahin akan mengenal beliau. Oke, siapa beliau? Langsung saja, Mbak Ima. Halo Yeay. Asma, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Boleh salaman gak sih? warahmatullah. Salam gini aja ya. Oke. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar, Mak? Alhamdulillah. Ini kalau tadi si Asma ngefans gitu ya, itu sebenarnya nggak relate gitu ya, karena sebenarnya aku yang ngefans sama Asma gitu. Ini tuh Enggak. panutan kita banget ya di Ihsanul Fikri itu. Pasti siapa sih yang nggak tahu Asma gitu, di mana-mana pasti tersebar lah namanya seantero gitu. Ya, ama yang suka malu-maluin kayaknya. Ya, Mbak Ima sehat? Tanya Alhamdulillah lagi. sehat. Sehat, Mak, sehat. Nggak usah khawatir gitu sama aku ya. Ya, sebenarnya aku ini awal banget ya, Mbak. Jadi aku rada deg-degan. Aku nanti akan menanyakan apa aja sama Mbak Ima. Tapi karena aku juga punya sesuatu yang ingin aku tanyakan karena aku sangat terinspirasi oleh sosok Mbak Ima di Ihsanul Fikri, asik. Jadi kita ngalir aja ya, Mbak. Oke. Oke. Dan semoga video ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman di rumah semuanya. Oke. Mbak Ima masih sibuk kuliah. Masih udah mulai kuliah lagi minggu kemarin, dan minggu ini juga kuliah. Habis ini aku insya Allah langsung ke kampus setelah ini. Seminggu berapa kali Mbak kalau kuliah? 2 kali aja. Jumat sama Sabtu, tapi padat dari siang sampai malam. Oke. Kalau jam ngajar nih, misalnya kayak kan sekarang daring nih. Hmm. Daring juga padat ngajarnya. Daring Secara padatnya, nyiapin kali ya, lebih ke nyiapin. Tapi kalau padatnya paling ketika Zoom aja kan, ketika Zoom habis itu nyiapin pembelajaran. Dan kalau lagi jadwal tahta kan banyak tuh, apalagi mm-mm. kalau kelas tahfiz kan itu seminggu berapa kali ya gitu. Jadi mungkin itu aja, selainnya ya nganggur, nggak ngapa-ngapain. Oke, kan ini nih kalau dari berita-beritanya, enggak berita sih, emang udah pada yang banyak yang tahu kalau Mbak Gosip Ima tuh apa enggak seorang, nih? enggak gosip. Mbak Ima seorang hafizah. Oke. Gimana? Belum. Udahlah, udah deh. Mbak Ima tuh karena aku juga melihat teman-temanku ya, Mbak. Misalnya kayak mereka murojaah, kadang aku tanya di sela-sela kesibukan kuliah mereka, aku kadang tanya, kamu murojaah enggak? Dan mereka jawabnya, enggak gitu. Terus kadang aku tanya, murojaah enggak? Iya, juz 30. Sedangkan kita tuh ngafal kan nggak cuma juz 30 nih, 30 juz bukan juz 30. Nah, gimana cara Mbak Ima tuh ngebagi kesibukan sebagai wali kelas, wali asrama, pembina organisasi, padatnya kuliah sampai malam buat murojaah itu? Kalau murojaah tuh sebenarnya bisa dilakukan di berbagai waktu ya. Jadi nggak cuman ketika kita
apa namanya, harus ada Quran gitu. Murojaah itu bisa dengan tilawah, bisa dengan kita ngedengerin, bisa dengan kita nyimakin gitu. Jadi murojaah itu tidak monoton dengan kita harus berdiam diri gitu, enggak. Kalau misalnya aku ya, karena maksudnya menghafal itu memang apa namanya, satu misi besar gitu. Dan ketika kita sudah menghafal, maka tanggung jawab kita ya murojaah, dan murojaah itu kan sepanjang hidup ya. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan terlepas tuh dari apa yang sudah kita hafal itu. Jadi ya kalau misalnya murojaah itu sebenarnya yang perlu ditekankan tuh nggak usah dibawa beban sih, nggak usah dibawa beban yang aku harus gini 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 gitu. Tapi dilakukan dengan sepenuh hati, dengan enjoy, dan dengan sebaik-baiknya, yang penting gitu. Yang penting dalam porsi satu hari itu ada waktu yang kita khususkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu tilawah, entah itu murojaah, entah itu hafal dan lain sebagainya. Jadi bukan menyisihkan, bukan apa ya namanya, bukan Me- apa sih, bukan Meluangkan. sisa-sisa, Mm-mm. bukan sisa-sisa waktu gitu, tapi memang benar-benar memporsikan Al-Quran ini di awal gitu. Misalnya eh dari sebelum aktivitas gitu ya, kalau misalnya kita mungkin ya, kita sering gitu ya, apalagi anak-anak IF yang sudah terbiasa dengan banyak aktivitas gitu ya. Kalau bisa nih, pokoknya dulu tuh prinsip aku gini, nggak boleh pegang HP, nggak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum satu juz itu udah dipegang di pagi hari gitu. Jadi kalau misalnya ada satu hari yang mungkin aku belum selesai nih satu juz nih, pasti aku tuh ngerasanya pasti nanti tuh di entah di jam 8 atau jam 12 atau jam berapa, itu pasti ada aja yang bikin hati tuh nggak tenang atau apa gitu. Itu sih paling. Jadi emang bener-bener porsi Al-Quran tuh harus kita utamakan dari porsi yang lain, bukan sisa gitu, tapi memang kita meluangkan dan bener-bener memprioritaskan itu gitu. Ya Allah, Gitu Mak, aku sedikit bener-bener tips kayak doang sih. tertampar buat seorang aku yang kadang hatamnya cuma Ramadan ya, Mbak. Ya, ya mungkin pernah hatam tapi nggak terus. Kalau misalnya kita rutin kan mungkin sebulan ada hatam gitu ya. Tapi kan buat aku yang seorang, ya Allah, Mbak Ima keren banget. Jadi teman-teman, kemarin kan ini ya Ramadan kan lagi berapa hari sih? Hari keberapa? Hari keempat ya. Dan aku tuh sering banget bareng tilawahnya sama Mbak Ima. Kayak kemarin di kantor dan Mbak Ima tilawah terus otomatis kan aku kayak tergerak. Aku juga harus Soalnya nggak tilawah. ngapa-ngapain Mbak. Iya, dan aku kayak tergerak. Aku harus tilawah juga gitu. Terus akhirnya kemarin sampai di masjid. Waktu di kantor itu, waktu Mbak Ima ngaji, kebetulan tuh suratnya sama kayak aku jusnya. Waktu aku denger tuh kok sama gitu. Terus waktu di masjid, waktu aku intinya masih di tengah perjalanan, Mbak Ima udah hatam. Jadi Mbak Ima Ramadan hari ketiga kemarin udah hatam satu kali. Karena emang nggak ngapa-ngapain. Tapi kan itu keren banget Mbak. Maksudnya kadang kan orang-orang kayak aku juga sih, yang penting Ramadan hatam nih satu kali. Tapi jujur memang lingkungan tuh ngaruh banget ya. Saat kita bersama di circle yang baik, kayak hati kita tuh tergerak buat aku juga harus baik kayak gitu. Walaupun menurut aku lingkungan tuh nggak sepenuhnya ngaruh sih, kayak sekian persennya, dan sisanya tuh dari diri kita sendiri. Gimana kita mau mau mengambil kebaikan dari orang lain itu, atau emang kita mau ya udah seenjoynya kita aja gitu. Betul sih, tapi emang apalagi ini teman-teman IF banyak yang di rumah ya. Jadi prinsip yang sudah apa namanya, udah terbangun gitu ya selama di IF, meskipun belum lama ya, belum lama gitu anak-anak balik ke IF kemudian balik lagi ke rumah gitu. Tapi pasti semua ustadz dan ustazah di sini berharap penuh ketika di rumah prinsip-prinsip yang sudah terbangun itu akan selalu ada gitu, entah mereka dimanapun dan kapanpun itu gitu sih. Jadi ya circle-circle baik itu ya harusnya tetap Ada. dijaga gitu sama mereka yang walaupun di rumah gitu. eh aku kan pengalaman mondok juga ya, Mbak Ima juga pengalaman mondok. Nah, kalau aku mondok di sini benar 6 tahun, dan ini tahun ke-8 aku di IF. Jadi aduh, Luar ini kayak biasa ya Mbak, kamu berarti udah melekat banget, EF tuh di hati kamu tuh melekat melekat banget ya Mbak ya. ya semoga mentok sampai kerja aja ya Mbak gitu. Jadi dulu itu saat aku di IF, iya semuanya jalan, kayak mutabaah jalan, tahajud jalan, duha jalan, karena memang circle 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 aku tuh circle circle yang
mendukung aku buat itu semua. Dan dari diri aku sendiri, aku kayak orang yang sebenarnya ambisius ya mbak. Kayak aku nggak mau, jujur aku sedikit egonya tinggi dalam misalnya kayak misalnya di kelas tuh ranking, aku nggak mau aku di bawahnya dia gitu. Aku udah di ranking ini, pokoknya aku di ranking ini terus. Sama kayak misalnya kayak ngaji, ih kok Mbak Ima segitu sih, aku juga harus bisa. Jadi aku tipe orangnya yang ambisius dalam hal seperti itu. Baik dong, karena itu ambisius dalam hal kebaikan dong, Mak. Kadang ya jeleknya juga ada mbak, cuman gak usah disebut, kan nggak boleh nyebar aib habis itu. Kadang aku tuh di rumah lebih fokus sama hobi aku. Misalnya nih mbak, ini nggak usah ditiru ya, karena ini pengalaman aku waktu aku masih di asrama. Nggak di asrama deh, waktu kemarin aja nih, misalnya liburan dan aku memang jauh dari teman-teman yang mengajak aku untuk kebaikan, jadi di rumah cuman sendiri. Dan aku kalau di rumah emang lebih suka menghabiskan sendiri. Jadi misalnya 3 jam kita bisa tilawah dapat 6 juz, aku cuman scroll TikTok, aku cuman dengerin lagu, aku cuman main IG. Nah, yang aku harapkan di sini, aku tuh berharap teman-teman di rumah ini enggak kayak aku. Kan itu hobi ya mbak, bener-bener healing buat kita gitu loh. Kayak Tapi penat healingnya banget. kelamaan nggak tuh? Nah, menurut aku tuh healing setiap orang tuh beda-beda. Ada yang healingnya kayak oke, kamu suka sama K-pop, kamu suka nonton drama, kamu suka ngegame. Cuman kamu harus punya batas antara kamu dan healing kamu itu. Jangan sampai kamu jatuh di healing kamu dan semua kebaikan yang udah kamu susun, semua target yang udah kamu bangun itu jatuh berantakan. Oke, buat Mbak Ima, apakah Mbak Ima tuh juga punya healing sendiri selain ngaji? Kalau ngaji kan kayak kita harus menanamkan itu, kayak itu Hmm. kebutuhan buat kita. Kalau healing buat Mbak Ima sendiri ngapain? Dulu nih ya, jadi apalagi waktu kuliah gitu ya, aku Mm. ngekos sendiri, dan eh, maksudnya ngekosnya tuh ya ada teman-teman yang pondok dulu juga sih, cuman kan tetap kalau misalnya udah kuliah kan hidupnya masing-masing ya gitu. Jadi aku mencoba ketika aku sedang jenuh, ketika aku sedang nggak tahu nih mau ngapain dan bener-bener nggak mood gitu. Jadi aku tuh dulu eh pergi ke satu masjid di Depok, jadi Tangerang Selatan ya. Dari Tangerang Selatan ke Depok itu aku sendiri aja naik KRL, sendiri ke Depok. Habis itu aku ke satu masjid, udah aku di situ seharian. Aku seharian, entah itu aku baca atau baca Quran atau eh, baca baca apa sih, bawa buku dan lain sebagainya gitu. Terus nanti sorenya pulang, nyampe kosan maghrib atau isya gitu ya. Habis itu udah selesai. Besoknya aktivitas seperti biasa lagi. Jadi emang setiap orang tuh beda-beda ya. Tapi gimana kita tuh bisa menyalurkan healing kita tuh dengan kebaikan-kebaikan yang lain gitu loh. Gimana caranya biar enggak tok monoton aku di depan laptop nih nonton drakor gitu. Dulu aku nggak suka banget drakor karena kenapa? Eh buang-buang waktu, itu kan scene-nya lama banget ya. Aku pernah beberapa kali nonton drakor gitu ya, dan itu lama banget, dan itu tuh kayak kok lama banget, dan itu tuh cuman dihabiskan dengan Ubu-ubu. iya yang kayak gitu dan itu tuh kayak kok sayang banget ya waktunya buat kayak gini doang gitu. Jadi sampai sekarang pun cuman bisa dihitung jari lah berapa drakor yang aku nonton, cuman satu atau dua, dan itu pun nggak full gitu gitu. Itu sih, jadi gimana kita bisa ya itu tadi menyalurkan kejenuhan kita dengan kebaikan-kebaikan itu gitu. Dan tentunya tadi yang kamu bilang ya Maya, harus mencari circle yang baik gitu. Meskipun memang ada satu saat yang dimana kita harus mewarnai gitu ya gitu, dan jangan sampai terwarnai gitu dari, kalau terwarnai oleh kebaikan nggak apa-apa ya Maya, tapi kalau misalnya terwarnai sama hal-hal yang nggak baik kan jadinya nggak baik dong gitu. Ya Allah, ini healing terfaedah yang Tapi pernah aku nggak dengar, tahu ya, sumpah mbak. aku juga nggak tahu kenapa dulu aku berinisiatif kayak gitu, tapi itu tuh kayak emang manjur banget gitu loh Mas, buat diri aku, dan emang nyaman aja gitu. Dan itu tuh pasti aku lakukan ketika emang udah wah udah titiknya nih aku jenuh nih, ya udah akhirnya aku udah pergi sendiri dan nggak dengan siapapun gitu. Karena dengan sendiri itu ya beda-beda ya, mungkin ada yang kalau misalnya kamu mungkin tipenya harus ngajak orang gitu ya, kalau aku bisa dan memang harus ada waktu buat sendiri gitu gitu. Masya Itu Allah. terbesit aja sih sebenarnya. Em, Kadang
beda-beda ya healingnya, kayak tadi beda-beda. Kita tuh sebenarnya kayak tadi kata Mbak Ima, dari healing kita tuh punya sesuatu yang itu ngaruh ke diri kita. Misalnya nih, aku dulu, ini jangan dicontoh healingnya aku maksudnya. Dulu aku tuh suka fanatik banget sama yang namanya K-pop, Mbak. Ya ini sebelum aku berhijrah gitu. Maksudnya aku mulai menyadari bahwa sesuatu yang gak penting tuh mendingan aku tinggalin. Nah, aku memahami bahwa sebenarnya mereka yang aku idolakan juga memiliki tujuan. Mereka yang aku idolakan, mereka punya tujuan untuk bisa goals. Mereka punya goals. Aku pengen tenar, aku pengen terkenal, aku pengen melihatkan karyaku untuk dunia gitu. Dan di situ aku terbesit kayak berpikir, oh itu goalsnya mereka. Jadi di sisi lain aku harus punya goalsku itu apa sih gitu. Itu sih yang menurut aku kayak kebaikan sedikit yang aku tangkap dari healing aku. Jadi kayak mereka punya goals, aku juga punya goals. Bedanya emang goalsnya kita tidak searah di akhir nanti, karena aku goalsnya surga dan mereka kan nggak tahu akhirnya sih. Tapi kalau emang mereka Kalau dilihat dari dunianya. dunianya ya jauh dari surga gitu. Jadi dulu aku juga suka drama, tapi sejak di IF ini beneran ya, sejak di IF aku tuh kayak ngerasa saat aku nggak butuh sesuatu itu aku nggak akan lakuin. Kayak misalnya aku dulu yang nonton drama bisa berjam-jam, kayak ya ampun, ya sama kayak Nggak Mbak Ima. kerasa banget kan nonton drakor itu, nggak, Nggak dan kerasa faedahnya tuh apa coba? Uh, Paling kalau misalnya yang sedih-sedih itu nanti jadinya nangis, nangisnya sampai bantalnya basah gitu kan. sebenarnya emang kalau teman-teman kayak ngomong, tapi Mbak kan drama juga ada ilmunya, ada ilmu kedokteran, ada ilmu kejiwaan dan bla 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 bla. Iya memang, cuman kadang tuh itu loh candunya yang kadang oh ini bagus nih. Lanjut episode selanjutnya, lanjut episode selanjutnya. Pernah soalnya aku tuh Ramadan waktu SMA 10 hari terakhir aku nggak iktikaf, Mbak. Aku Kamu nonton ngapain? Astagfirullahaladzim, itu kayak aku nyesel banget kayak. Dan aku tuh tetap aku mulai sadar aku tuh nggak terlalu memerlukan drama. Kadang misalnya emang nggak ada kerjaan, gabut, adalah waktu sedikit buat nonton, kadang ada. Aku mulai kayak gini tuh sejak baca storynya Dina Hura. Saat ada followers dia yang tanya, Kak Dina nonton drama nggak? Terus dia jawab, aku merasa belum butuh. Nah di situ kayak aku tuh juga butuh apa sih gitu. Jadi beneran ini Ramadan di sini nih Ramadan terfaedahku beneran. Yakin. Aku buka HP cuma buat balas chat. Yakin, karena beneran circle baik itu Ngaruh banget ya. buat kita gitu. Dan oh iya, denger karena kemarin aku cuma ngangkut bukunya. Heeh. Mbak Ima Ngangkut ini buku. salah satu penyusun buku 99 Cahaya di Langit Oh. Ihsanul Fikri. Salah satu doang kan ya, salah satu tim penyusun gitu. Kenapa Mbak? Ada apa dengan bukunya? Jadi Mbak, aku pikir saat aku membuka itu kayak aku terkejut, terheran-heran kayak ini beneran Mutaba'ah 99 hari, karena biasanya waktu aku liburan tuh kayak dikasih cuma satu kertas Mm, dan itu pun gak diisi. mm. Kadang ngisinya waktu sampai IF terus kita bingung sama teman-teman, ngisinya gimana, oh ini aja pakai ibadah kita yang kemarin diisi ke sini gitu. Terus jangan dicontoh ya. Terus ini bener-bener setebel ini, isinya mutaba'ah semua. Kira-kira apa sih tujuan buku itu untuk teman-teman di rumah? Oke, ini ya bukunya ya. Ini. Itu cantik Oke. gak sih kayak aku? Ini bukunya ya. Jadi ini buku 99 cahaya gitu ya. Kalau di terbitan lain ada 99 cahaya menuju Eropa ya. Di Langit Oh, di Eropa. langit Eropa. Nah, ini 99 cahaya Ihsanul Fikri gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari judulnya ya, judulnya dari 99 cahaya ini, ada apa sih dengan 99? Kenapa kamu nggak nanya, Mak? Menurut aku nih 99 ini adalah Asmaul Husna yang sering dilantunkan Masya teman-teman di Allah. pagi hari. Gitu ya jawabannya kalau orang saleh hati ya. Ya Allah amin. Oke. Ya Allah sedih amin. Oke, jadi 99 cahaya itu kenapa nggak 100 sekalian gitu kan? Jadi 99 cahaya itu tadi ya Asmaul Husna. Terus banyak filosofi sebenarnya di 99 itu gitu. Nah, kalau
ini sih. Jadi perkiraan teman-teman semua gitu ya, teman-teman IF semua di rumah itu ya 99 hari ini gitu. Kebayang nggak sih 99 hari tuh mau ngapain aja di rumah gitu. Dan kalau misalnya, dan ini tuh masih dalam masa pandemi gitu ya. Dan kebayang nggak sih eh maksudnya bingungnya orang tua mau ngarahin anaknya seperti apa gitu-gitu. Jadi kemarin kita, ini aku cuma salah satu ini aja ya, salah satu tim penyusun dari buku ini gitu. eh Tujuannya itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk memanage diri gitu, memanage diri sendiri gitu selama liburan. Sebenarnya nggak liburan ya karena daring, tapi pasti kerasanya juga liburan gitu. Jadi gimana caranya biar liburan itu ada faedahnya lah gitu, nggak cuman ya daring kan pasti ya itu sebuah kewajiban gitu, tapi gimana caranya biar daring itu membawa banyak manfaat dan jelas nih target-target apa aja yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan, dan nanti tuh ketika balik ke sini kan ini kan bakal ditagih ya ketika nanti kedatangan gitu. Siapa yang nggak bawa bukunya nggak boleh masuk katanya gitu. Ya nggak ya Pak Soleh ya. Di sini ada Pak Soleh, mungkin kalian kangen sama Pak Soleh, nanti saya sampaikan salamnya. Jadi ketika ini adalah tiket ketika teman-teman masuk ke Ihsanul Fikri nanti ketika tahun ajaran baru gitu. Jadi jangan berpikir kayak paling nggak dikoreksi, paling nggak Iya. diambil, akan dikoreksi. Iya, karena ini buatnya nggak main-main ya Maya, maksudnya karena ini dibuat nggak main-main, jadi ya bikinnya juga Koreksinya nggak bakal main-main. iya nggak bakal main-main, dan ngisinya pun juga nggak boleh main-main dong gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ulas dikit gitu ya Mak dari buku ini gitu ya, kenapa sih setebal ini gitu ya? Tebel banget ini ya, tebel banget. Tapi sebenarnya Masya Allah banget gitu ya, kita itu memang ya tadi ingin kebaikan-kebaikan itu tuh tertulis dan bener-bener nyata, dan nggak cuman sekedar melaksanakan nggak cuman sekedar melaksanakan hal-hal yang nggak berguna aja di rumah gitu. Jadi pun ketika indikatornya ada nih, jadi ketika kita tanya di rumah ngapain aja tuh ya nggak usah menjabarkan dari awal sampai akhir, tapi cukup ditunjukkan dengan buku ini target yang sudah tercapai, ini setoran hafalannya, ini bisnis yang sudah kita jalankan dan lain sebagainya gitu sih Mak kalau dari filosofi buku ini gitu ya. Dan kita berharap penuh banget nih nanti buku ini kembali dengan coretan-coretan kebaikan gitu ya, penuh coretan-coretan kebaikan yang benar-benar diisi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, kemudian benar-benar dengan kejujuran yang melekat pada siswa SMP IT Ihsanul Fikri gitu. Yang memenuhi 7 karakter kita. Iya. Hafal nggak ya? Tolong Mbak Asma, kan lulusan lulusan Ihsanul Fikri ini harusnya hafal dong. Oh, jadi gini Mbak, sebelum aku lulus dari Ihsanul Fikri adanya 10 karakter. Oh gitu. Jadi waktu aku masuk jadi 7, tapi 7-nya tuh mungkin disingkat untuk langsung kayak meringkes semuanya gitu loh. Oke. Berakidah yang lurus, bener kan? Oke, betul. Apalagi Mbak? Ibadah yang benar, Betul. fisik yang kuat. Boleh. Oh, ayo pokoknya buku ini tuh untuk kontrol diri kita gitu. Iya, betul. Saat teman-teman mengisi buku ini, teman-teman dapat pahala kejujuran, dapat pahala ibadah, dapat catatan baik dari malaikat. Tapi saat teman-teman nggak jujur, ya dapatnya sebaliknya dong. Benar-benar. Dosa gara-gara nggak jujur. Terus dosa karena aku nggak ngelakuin itu tapi ditulis. Nah, jadi sebisa mungkin buku ini dijadikan kontrol diri untuk teman-teman. Jangan khawatir, kita juga punya bukunya. Kita akan mengisi sama seperti kalian. Ya kan Bener Pak ya, Soleh? Ya kan Pak Andika? Iya. Oke. Gitu. Jadi bener ya tadi kalau misalnya di Ihsanul Fikri itu punya 7 SKL gitu ya, Khasan SIT, dan sebenarnya 7 SKL ini tuh apa ya?
SKL yang memang sebenarnya memang harus sudah terpatri dalam jiwa, dalam diri kita gitu ya, sebagai seorang muslim atau muslimah gitu. Jadi bukan karena kita sebagai santri IF aja gitu mempunyai 7 SKL ini, enggak gitu, tapi karena kita seorang muslim dan muslimah dan kita mempunyai prinsip-prinsip yang memang harus dijalankan itu dan harus kita jaga gitu sampai kapanpun. Apalagi santri IF gitu kan, ya makin-makin lah gitu kan, harus harus benar-benar mempunyai karakter-karakter seorang muslim itu ya benar-benar harus terpatri dalam diri gitu. Iya, jadi intinya teman-teman jangan lebih takut sama catatan guru. Padahal setiap hari ada malaikat rakib atid yang mencatat Aduh, kita. Terus ketusuk nih Mak. terus apa ya? Dan yang paling deep tuh Allah tuh ada nggak cuman waktu kita di IF aja. Jadi jangan takutnya itu jangan sama penglihatan Bu Ima, penglihatan Bu Ama, penglihatan Pak Soleh, penglihatan Pak Hanifuddin, tapi takut ada penglihatan Allah gitu yang tiap hari Benar tiap benar hari benar. nanti kok nggak diisi mutabahnya, aku belum pantas Bu, aku belum siap. Nanti waktu masuk surga tanya sama malaikat Malik, kenapa aku nggak masuk surga, karena kamu belum pantas, karena kamu belum siap. Gimana jawabannya kalau sama kayak gitu? Aduh nyesek banget sih Mak itu ya. Sebenarnya di sini kita sama-sama belajar ya. Maksudnya dari Bu Ima ini pertama kali aku ngobrol banyak sama Bu Ima. Bener-bener sampai tahu healingnya Bu Ima, hobinya Bu Ima ini bener-bener. Emang hobi aku apa Mak? Oh iya, belum tanya hobi ya. Tadi cuma healing. Hobi Mbak Ima apa sih? Nggak ada, Gak ada. nggak ada, Samsak nggak ada. dengerin musik gak suka. Kadang-kadang hobi itu apa ya, hobi itu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya kata aku sih, kalau hobi itu bagaimana hobi itu kita harus senantiasa perbaiki setiap harinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang hobinya apa namanya tilawah gitu, berarti besok harus ngafal gitu loh Mak. Jadi kayak harus ada peningkatan hobi di setiap harinya gitu. Kalau menurut aku sih ya, kalau menurut saya apa aku ya? Menurut Oke, aku terhempas kedua kalinya karena kalau ditanya hobi ama apa, Apa Mak hobi kamu? apapun yang buat aku bahagia. Oke. Apapun. Kayak sebenarnya jujur Mbak, ngajar anak-anak secara langsung tuh buat aku bahagia. Itu kadang juga salah satu menjadi healing aku saat di IF. Kayak waktu aku ada di posisi sedih, aku lagi posisi galau, dengerin mereka rame walaupun kadang mereka ngebully aku. Tapi Itu seneng banget. ya itu terpancar sih Mbak dari aura kamu gitu ya, karena ini masya Allah banget ya Bu Asma ini setiap malam gitu ya, setiap malam tuh berkenan untuk menerima setoran dari anak-anak kelas 7A. Siapa ada Zayan, Akif, siapa lagi sih, Azam ya, Sama Syatir. sama Syatir gitu. Terus mereka Itu nggak setoran. Ayo setoran. habis itu tapi banyak cerita juga sih. Tapi kan itu sebuah langkah kebaikan yang luar biasa gitu ya bagi Bu Asma, atau enggak bagi ya tadi Zayan dan kawan-kawannya gitu. Dan itu tuh saya tiap malam tuh ngelembur di kantor gitu ya, masya Allah, sambil ngedengerin mereka setoran gitu ya di TU atau enggak di ruang depan guru gitu. Dan itu tuh sebuah inspirasi juga gitu ya buat kita semua gitu. Sebenarnya aku yang terinspirasi sama mereka. Aku setiap anak punya cerita ya. Cuman karena waktu itu aku sempat ngomong sama anak-anak, kalau misalnya kalian mau setoran di luar jam tata silahkan menemui Bu Ama. Dan aku terenyuh sama tadi Zayan, Akif dan kawan-kawan. Mereka tuh sehari nyari aku 4 kali Mbak. Iya, 4 kali, 4 sore kali. Bu Ima, Bu Asma ada nggak ya? Nggak ada. Belum ada, belum kesini gitu. Siangnya ada Bu Ama, nggak ada. Siangnya lagi datang tuh, posisi aku lagi jaga Ujo, nggak ada. Sore itu hujan, tiba-tiba Bu Ana teriak, Ama dicari anak-anaknya gitu. Terus aku keluar, kalian kesini berapa kali? 4 kali, dan itu posisi hujan. Dan itu yang buat aku salut, karena mereka istiqomah seperti itu sampai kemarin menjelang pulang. Iya. Dan emang Hujan-hujan malam-malam ya. dan harapannya semoga mereka tetap istiqomah ya, apalagi di rumah. Iya. Dan teman-teman yang lain juga 7A, 7B, 7D, 8A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z harus setoran juga. Ini Bu Ima guru tahta. Ngajar kelas berapa, Mbak? Kemarin masuk kelas 8D dan 8H, 8F juga sih. Macam-macam lah ya masuknya. Ya, kelas 8 awat. Setoran ya. Kelas Sama Bu 8 Ima. Iwan juga apalagi ya. Iya. 7 awat juga ya setoran. Oke. Terus harapannya Mbak Ima nih dari buku itu buat anak-anak. Harapan terbesar.
harapan terbesar bukan cuman harapan saya aja ya mungkin ya, tapi harapan semua ustadz dan ustazah gitu ya. Jadi buku ini tuh benar-benar bagaimana bisa menjadikan kalian atau menuntun deh, setidaknya menuntun kalian untuk mencapai 7 SKL SIT tadi gitu ya. Yang mana 7 SKL itu juga merupakan eh, karakter muslim yang harus memang dipunyai seorang muslim dan muslimah gitu. Itu aja sih, nggak muluk-muluk, dan itu pun sebenarnya manfaatnya juga buat mereka sendiri gitu, buat anak-anak sendiri gitu. Jadi bukan untuk siapa-siapa tapi untuk anak-anak sendiri. Bagaimana walaupun di rumah tapi tetap mempunyai target, tetap mempunyai prestasi-prestasi yang lain, tetap terjaga amalan-amalan yaumiyahnya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bukan berada di dalam Ihsanul Fikri itu, kita bukan hanya membawa sebagai jati diri kita sebagai seorang santri Ihsanul Fikri, tapi membawa jati diri kita gitu ya sebagai seorang muslim dan muslimah tadi gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, yang tercap bukan sebagai kita seorang santri Ihsanul Fikri, tapi juga sebagai seorang kita muslim dan muslimah, apalagi ahwat gitu ya, memakai jilbab gitu ya. Kalau melakukan hal-hal yang tidak baik kan yang tercoreng bukan pribadinya gitu ya, tapi pasti jilbabnya seorang muslimahnya gitu kan. Apalagi orang-orang di luar sana gitu ya, pasti berpikirnya berbeda-beda lah ya pasti gitu ya. Ada yang ini gimana sih orang Islam kok kayak gini gitu. Terus ada juga mungkin sudah udah banyak lah ya kedengaran gitu, biasa aja jilbab gitu. Padahal sebenarnya bagaimana jilbab ini bisa menjadi identitas kita, kemudian bisa ya kita syiar dengan jilbab kita. Ketika kita memakai jilbab ya berarti ya harus mengikuti lah semuanya gitu. Gitu sih Mak. Harapannya itu harapan semua ustadz dan ustazah, dan juga pasti harapan orang tua juga kan gitu. Siapa sih yang mau orang tua anaknya di rumah cuman main game, terus cuman nonton dan lain sebagainya, nggak ada kan gitu. Boleh nonton game tuh boleh, tapi imbangi. Kalau umiku bilang, oke kamu boleh megang HP 1 jam nih, tapi ngajinya 1 jam. Jadi memang terus kayak misalnya, oke kamu megang HP 2 jam, ngajinya 2 jam. Jadi ada yang terimbangi gitu loh. Karena kadang tuh di HP kita nggak tahu kefaedahan apa yang kita lihat. Karena setan tuh di mana-mana. Iya, setan tuh banyak sekali dan di depan, belakang, samping, kiri, Kiri, kanan, atas, bawah ya. Kayak aku yang mau buka IG bentar, Tahu-tahu 1 jam. 1 jam. Dan 1 jam itu bisa kita gunain buat ngaji loh sebenarnya. Kalau kita sadari 1 jam tuh bisa berapa juz kemarin Mbak Ima? 1 jam paling 2-3 ya. Banyak kan, apalagi buat teman-teman yang punya targetan hatam. Ya, apalagi Ramadan ini kita maksimalkan buat kebaikan. Nah, nanti misalnya teman-teman ada yang ngomong kayak, ya, tapi susah Mbak, susah bangun pagi. Kan sahur, bisa tahajud bentar. Tapi habis sahur nanti ngantuk tidur jadi nggak sempet duha. Nah, itu tantangannya. Karena surga tuh nggak murah. Iya. Dan Perjalanan tidak sebercanda itu ya. tidak sebercanda itu, karena surga tuh sangat mahal. Makanya kenapa kita harus tebus sama kebaikan-kebaikan itu di dunia kayak gitu. Toh kita tuh nggak tahu kebaikan mana yang bakal membawa kita ke surga. Bisa jadi kita selama ini tahajud, ternyata membawa kita ke surga itu karena kejujuran kita mengisi buku 99 cahaya. Iya, bisa. Kan kita nggak ada yang tahu gitu. Dan selama ini kita tuh banyak berjalan di atas kemudahan, ya nggak sih? Jadi kita anggap buku 99 cahaya ini adalah tantangan tersendiri buat kita. Nggak selalu kita tuh harus berjalan di atas kemudahan. Kadang kita harus berjalan di tantangan dan tekanan agar kita tuh bisa kenal siapa sih diri kita yang sebenarnya gitu. Karena mengenali siapa diri kita itu adalah dasar dari sebuah pengetahuan gitu ya. Aduh, aku tuh insecure kalau mau sama Mbak Ima kayak. Enggak, aku ini banyak terinspirasi sama Ah, kamu loh, Mbak, enggak. sama barusan yang kamu lontarkan gitu. Pengingat juga loh itu. Maksudnya dari healing aku sama Mbak Ima tuh udah jauh banget, dan hobinya aku sama Mbak Ima jauh banget. Kan beda-beda. Itu kan maksudnya itu kan dari proses. Enggak, Enggak, maksudnya itu kan menginspirasi. dari proses
nggak ujung-ujung aku kayak gini juga kan, aku juga berproses gitu. Aku juga dulu pernah seperti kamu gitu, maksudnya kita tuh semua berproses gitu, dan proses kebaikan itu juga nggak sesimpel itu sebenarnya gitu, dan banyak tantangan-tantangan yang sudah apa yang sudah dilalui lah gitu, tapi ya aku melalui proses yang sama kok gitu. Setiap orang pasti punya imannya itu pasti naik dan turun dan lain sebagainya. Tapi bagaimana standar bagaimana kita punya standar keimanan, dan standar keimanan itu harus senantiasa naik. Itu sih kalau kata umi aku ya, gitu. Jadi pokoknya keimanan itu modal utama, tapi keimanan itu juga harus senantiasa kita tingkatkan gitu. Ya Allah Bu Nur, aku ngefans. Kok disebut-sebut ya, Mbak? Iya, karena aku juga ngefans sama Bu Nur. Aduh. Teman-teman di rumah berproses, kita juga berproses. Ya, Teman-teman sama-sama berproses. teman-teman di rumah belajar, kita juga belajar. Cuman emang tadi Mbak Ima udah di depan jalannya, mungkin Mbak Ama di tengah, teman-teman masih di belakang. Tapi kita satu jalan. Nanti teman-teman bakal lewat jalan yang udah dilaluin Mbak Ama sama Mbak Ima, Bu Ima, dan Bu Ima sama Mbak Ama pernah lewat jalan yang sedang dilewati teman-teman ini. Jadi kita sama-sama berproses, kita sama-sama mengajak kepada kebaikan, karena surga itu terlalu luas kalau kita nikmatin sendiri. Oke? Asik, betul. Asik. Kayaknya udah lama banget deh Mbak kita ngobrol. Iya, nggak kerasa ya, Nggak Mbak kerasa ya? ya, lama banget. Dan semoga teman-teman gak bosen sama konten ini ya. Mungkin kalau misalnya Bu Ima mungkin cuman sekali ya, tapi kalau misalnya Mbak Ama kayaknya akan sering nih ketemu di podcast IF ini gitu. Jangan bosen ya. Pokoknya Enggak lah, insya Allah kalau sama Ama. pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah mengeklik video ini. Beneran aku tuh dari jauh sebelum ini ada, aku tuh kayak ada yang nonton nggak ya. Pokoknya teman-teman boleh Semalaman nih nggak bisa tidur nggak katanya. bisa tidur mikirin mau ngomongin apa gitu. Oke. Nah, pokoknya teman-teman di rumah jangan lupa tetap belajar, tetap setoran ya. Jangan sampai nanti sampai IF kaget. Ya harusnya aku udah bisa hatam, tapi sekarang aku masih stuck di jus ini gitu. Oke? Dan ngingetin lagi nih, ini tiket tiket kembali ke Ihsanul Fikri ya. Jadi ketika nanti di gerbang kedatangan akan ditagih nih ini. Dan akan benar-benar dilihat nih sebagaimana sih, segimananya sih kalian berproses selama di rumah. Oke. Iya, jangan diremehkan ya bukunya. Nanti itu akan dikoreksi. Nanti bener-bener akan dilihat sama kita. Jangan Allah paling cuma ditembak, enggak, dikoreksi, yakin. Oke Mbak Ima, terima kasih atas waktunya. Maaf banget Sama-sama, nih ganggu Asma. waktu sebelum kuliah. Enggak. Justru senang hari ini bisa bertemu dengan Asma dan bisa berbincang-bincang sedikit, mengambil inspirasi banyak dari Asma juga gitu ya. Sama-sama mengambil ya. Terima kasih Mbak Ima. Aku hari ini benar-benar dapat ilmu banyak banget. Aku Sama-sama. semakin nih kayak keren banget gak sih yang selama ini kita cuma lihat dari covernya. Oh, Galak. galak. Tapi ternyata di sisi lain Oke. Mbak Ima seluar biasa itu. Jadi pelajarannya apa? Jangan judge orang cuma dari covernya. Covernya, Harus dibuka oke. dong, dilihat. Oke? Ini jadi buka cover aku ya, Maya? Oh iya. Oke. Biar teman-teman. Ya, pokoknya di sini sarana kita melihat sisi lain dari Dunia guru-guru lain kita, dong. dunia lain. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ima. Semangat kuliah. Semoga kuliahnya lancar. Amin, mohon doanya. Amin, doanya. Terus target Ramadan hatam berapa kali? Berapa ya? 5. Kalau maunya sih, maunya sih siapa sih yang nggak mau 10 kali hatam dalam Ramadan gitu. Tapi ya nggak tahu ya, itu kan kalau berekspektasi kan boleh ya, cita-cita kan boleh Boleh. gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Amin. Ramadan Berat kemarin, banget yang emang. kemarin hatam berapa kali? Berapa ya, lupa. Ya udah buat inspirasi ya, hatam 10 kali yang di rumah. Target itu harus kalau kata Pak Hanif tuh sering banget ya melontarkan kata-kata yang menginspirasi gitu. Kita tuh harus punya target gitu ya. Jadi kalau misalnya udah punya target itu bukan cuman dicapai aja, tapi harus dilampaui gitu. Oke, inspirasi banget ya pagi hari ini Jumat Mubarak. Ini hari Iya, Jumat nih, Jumat, video Masya ini dibuat hari Jumat pagi hari. For kalian, makasih yang udah nonton. Wah. Maafin ya, maafin di sini mungkin aku ada salah kata, mungkin ada kata-kata dari Bu Ima dan
aku yang tidak berkenan di hati teman-teman, tapi yakinlah ini obrolan kita di sini juga salah satu bentuk cinta kita buat kalian semua. Setulus-tulusnya obrolan hari Jumat pagi ini ya. Oke, semoga sekali lagi semoga kita sama-sama bisa berproses untuk lebih baik. Terima kasih waktunya Mbak Ima ya. Sama-sama. Oke, Asma. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi